khususnya yang dempet lebih dari 2. Lakukan percobaan. Apabila biji dempet tersebut tidak dapat dipisahkan dengan cara menjentikan jari, maka biji dempet tersebut harus disisihkan dan dijual sebagai biji berkualitas rendah. 2. Biji pipih juga harus disisihkan karena biasanya mengandung sejenis jamur beracun. 3. Pecahan biji 50% ke bawah. 4. Dan pecahan kulit biji, plasenta, daun, pasir, kerikil, dan benda-benda lain selain biji lainnya semua adalah sampah. Semua kotoran yang tercampur dengan biji kakao tersebut harus disisihkan dan dibuang agar menghindari pemotongan harga pada saat penjualan nanti. Langkah terbaik adalah dengan melakukan pengayakan disertai proses sortasi atau pemilihan secara manual. Biji yang baik dan yang diharapkan adalah biji yang bersih, padat, dan utuh. Memperhatikan mutu biji kakao adalah faktor yang terpenting agar petani dapat memperoleh keuntungan. Pengarungan biji-biji kakao yang telah kering dilakukan dengan memperhatikan bahwa karung goni yang akan dipakai dalam keadaan bersih. Bukan karung berbau keras atau bekas pestisida, pupuk, dan bahan kimia lainnya. Biarkan biji kakao dingin terlebih dahulu. Jangan mengarungkan biji kakao kering langsung saat masih panas, karena biji bisa berair lagi. Dan jangan pernah mencampur biji kakao dengan mutu berbeda. Untuk mengukur kadar air tanpa menggunakan alat, petani dapat melakukannya di lapangan dengan cara menggunakan perasaan, yaitu dengan menggenggam erat-erat biji-biji kakao, kemudian melepaskannya, dan itu dilakukan saat biji kakao dingin. Jika biji kakao semuanya jatuh, tidak melengket di tangan, ini pertanda biji kakao sudah cukup kering. Jika terasa bunyi seperti kacang, ini juga pertanda kering. Tempat penyimpanan atau gudang harus bebas dari air hujan, mempunyai sirkulasi udara dan cahaya yang baik. Upayakan karung-karung tersebut tidak bersentuhan langsung dengan lantai. Jauhkan karung-karung biji kakao dari benda-benda berbau tajam, seperti pupuk atau kandang hewan, karena ini akan mengkontaminasi biji kakao. Seluruh tindakan pengarungan dan penyimpanan ini dilakukan untuk mencegah timbulnya jamur, sehingga mutu biji kakao dapat dipertahankan. Kualitas atau mutu biji kakao sangat menentukan harga biji kakao itu sendiri. Sehingga penentuan mutu harus disesuaikan dengan cara yang dilakukan oleh pembeli berdasarkan standar mutu yang diinginkan oleh eksportir. In the long term, Olam is totally committed to buying cocoa from Indonesian farmers and ensuring that good quality cocoa reaches the doorsteps of the processors worldwide. In order to make this commitment true, we have already invested in infrastructure to be able to buy from farmers. The usual practice in Indonesia has been to buy out of port cities, but Olam has been able to go beyond that and establish buying units in remote locations, which allow a farmer a true access into the scientific process of buying and selling cocoa, as well as farmer field schools, as well as information centers for farmers involved in cocoa farming. Saya adalah Kepala Quality Control PT Olam Indonesia.
Tugas saya di sini adalah untuk mengetes kualitas biji kakao yang ada di PT Olam. Saran saya untuk mendapatkan kualitas yang baik yang diinginkan oleh PT Olam, para petani seharusnya dia membersihkan biji kakao. Seperti yang ada di sini, dia harus membersihkan sebelum dia keringkan. Dia harus pisahkan sampahnya dari coklatnya, supaya biji coklat yang masuk di PT Olam betul-betul utuh seperti ini. Supaya untuk mendapatkan harga yang lebih baik. Ketika petani membawa karung biji-biji kakaonya ke buying station atau tempat penjualan, awalnya pembeli akan menimbang berat keseluruhan kakaonya. Lalu, untuk mengetahui status mutu biji, perlu dilakukan pengambilan sampel atau contoh secara acak yang mewakili dari kakao yang akan dinilai. Sekarang kita Standar umum eksportir berdasarkan pada Standar Nasional Indonesia. Namun, biasanya masing-masing eksportir memiliki standar toleransi yang berbeda-beda. Ada 4 hal utama yang penting diperhatikan untuk mengetahui status mutu biji kakao. 1. Kadar air maksimum 7%. Untuk menghitung kadar air, biasanya digunakan alat pengukur sebanyak 3 kali. Kemudian hasilnya dirata-rata untuk selanjutnya dibandingkan dengan standar. Apabila hasilnya melebihi standar, misalnya 8% atau 9%, maka petani akan terkena pemotongan atau diskon dari berat total kakaonya yang tentunya mempengaruhi jumlah uang yang akan diterimanya. Dua. Kandungan kotoran atau sampah maksimum 2,5%. Pembeli akan melakukan pemisahan sampah seperti plasenta, biji pipih, biji dempet, dan lain-lain. Dari biji baik yang terdapat dalam sampel, kemudian membandingkan antara berat sampah dengan berat sampel untuk memperoleh prosentasi sampah. Bila lebih dari 2,5%, akan terkena pemotongan. 3. Jumlah biji maksimum 110 per 100 gram. Dari biji kakao yang bersih, pembeli akan mengambil sampel seberat 300 gram, kemudian dihitungnya berapa jumlah biji kakao yang terdapat dalam 300 gram tersebut, dan diambil rata-ratanya untuk selanjutnya dibandingkan dengan standar 110 biji per 100 gram. Bila lebih dari 110 biji, akan terkena pemotongan. 4. Kadar biji berjamur maksimum 4%. Untuk menghitung kandungan jamur, pembeli melakukan pemotongan biji kakao secara memanjang sebanyak 100 biji dari sampel 300 gram. Kemudian, diperhatikan secara seksama setiap kondisi biji. Standar kadar biji berjamur adalah maksimum 4%. Jadi, bila lebih akan terkena pemotongan. Kadar jamur dalam biji kakao lebih tinggi pada waktu-waktu tertentu, terutama pada musim hujan, di mana saat itu menjadi penting bagi pembeli untuk melakukan uji kadar jamur. Lama saya bermitra dengan Olam mulai dari tahun 2005. Nah, di samping memudahkan petani bahwa tujuan untuk menjual sudah ada yang tertentu, dan itu adalah merupakan sudah mitra dari petani. Jadi terutama dari transparan harga, betul-betul sesuai dengan harga yang disampaikan. Bahkan petani sendiri langsung diajak bagaimana belajar mengkualiti coklat secara langsung.
Tidak sama di pedagang lain, kadang-kadang kita tidak tahu sebenarnya berapa harga yang sesungguhnya. Yang bagus, coklat yang bagus kan harga bagus, tinggi. Yang biji kempes itu kan harga di bawah, maka kita pisahkan. Kalau menurut saya, quality sebenarnya itu penting sekali. Kenapa itu? Adalah sebenarnya menentukan sekali bagaimana nasib petani ke depan. Pada pokoknya, standar mutu yang dibutuhkan oleh eksportir seperti jumlah biji yang diharapkan bisa dicapai petani dengan pemberian pupuk yang tepat serta menanam klon yang unggul. Lantas mengenai ketentuan kadar air dan biji tidak berjamur dapat diatasi dengan cara mengeringkan biji kakao dan tidak mencampur antara mutu biji yang berbeda. Dan penyisihan sampah dari biji yang baik bisa diatasi dengan pengayakan dan sortasi buah dan biji sejak dini setelah pemanenan. Harga kakao ditentukan oleh mutunya. Harga baik untuk mutu yang baik. Jika mutu kakao lebih rendah dibanding standar, maka akan kena potongan yang artinya nilai yang diterima akan berkurang. Jika mutu kakao mengikuti standar, maka petani akan menikmati harga yang baik.